Najwa, pelayan KKR GBKP dimanapun berada. Kita kembali akan bersama belajar tentang bahan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik KKR kita di Kebaktian Minggu tanggal 20 Juli 2025. Maka adapun yang menjadi materi pengajaran, bahan Alkitab diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan tema di kelas anak balita, kecil dan anak tanggung mengampuni. Lalu di kelas remaja saling mengampuni. Bacaan remaja dari kitab Efesus 4 ayat 30 sampai 32, lalu yang menjadi ayat hafalan Matius 6 ayat 14. Ada 3 tujuan yang kami rangkum di sini sebagai tujuan tentang pembahasan kita. Yang pertama, supaya anak dapat menyebutkan perkataan Yusuf kepada saudaranya. Yang kedua, anak dapat menyebutkan pentingnya mengampuni. Dan yang ketiga, anak dapat menyatakan tekad untuk mau mengampuni melalui nyanyian. Lalu ada lagu tema, kasihnya seperti sungai, mengampuni lebih sungguh, dan kasih, KASIH. Ya, ini yang menjadi materi pengajaran kita. Sekarang kita mau baca firman Tuhan yang menjadi bahan untuk kita sampaikan kepada adik-adik kita. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop, Yusuf mengiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, sekarang kita lihat dan kita baca yang menjadi bahan bacaan untuk remaja. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini merupakan bagian-bagian dari bahan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita. Sekarang kita masuk dalam penjelasan kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yang pertama, pelayan KKR, kisah ini terjadi setelah Yakub ataupun Israel mati. Ya, jadi Yakub pada saat itu dimakamkan di Kanaan. Lalu setelah pemakaman selesai, Yusuf dan saudara-saudaranya kembali ke Mesir. Nah, ternyata setelah bapak mereka Yakub mati, saudara-saudara Yusuf mulai ketakutan. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran selama ini Yusuf tetap baik kepada mereka karena Yusuf menahan dendamnya karena hormatnya kepada ayah mereka. Sehingga ketika ayah mereka sudah mati, maka mereka takut Yusuf akan membalaskan kejahatan yang pernah mereka lakukan di masa lalu, ya sekitar 13 tahun lalu ketika mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Maka karena itu di ayat 15 sampai 18 kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf seolah-olah ya bapak mereka pernah mengirim pesan kepada mereka untuk disampaikan kepada Yusuf dalam artian memohon supaya Yusuf mengampuni mereka dan berbuat baik kepada mereka. Ya, setelah itu kita lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf ya
sujud, merendahkan diri, bahkan memohon bisa menjadi budak agar bagaimana mereka tetap boleh selamat. Dan itu semua karena rasa bersalah mereka yang mana mereka pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf beberapa waktu tahun yang lalu. Tapi lihat ya, guru-guru KKR di ayat 19 sampai 21, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan tidak terjadi sama sekali. Sebab Yusuf justru berkata kepada mereka pada saat itu, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yang dengan kata lain, sebenarnya Yusuf mengatakan bahwa kalaupun ada kejahatan yang pernah kau lakukan kepadaku, pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hakku. Kan begitu ya? Itu yang belum disampaikan Yusuf pada saat itu. Dan ini sama dengan bagaimana Yusuf memegang prinsip dari firman Tuhan yang pernah dituliskan juga dalam perjanjian lama bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Dan ini juga diteruskan dan diingatkan oleh Paulus kalau nanti kita baca di kitab Roma 12 ayat 19. Dan selanjutnya kita bisa melihat para pelayan KKR bagaimana Yusuf menegaskan bahwa apa yang terjadi 13 tahun yang lalu ketika saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadapnya, justru saat itu ya bahkan sampai hidup Yusuf Tuhan Allah mereka-rekakan kebaikan bagi dia. Bukan hanya bagi dia, tapi bagi bangsa Mesir, bahkan juga sejatinya untuk bangsa Tuhan, bangsa Israel. Bagaimana Allah memakai perbuatan jahat saudara-saudaranya untuk akhirnya menyelamatkan mereka, menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan lewat Yusuf akhirnya menjadi pemimpin, menjadi penguasa di Mesir. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan tidak hanya sebatas mengampuni di bibir kakak abang guru, tapi ia ikut menanggung nafkah mereka. Dia memastikan pada saat itu saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya tetap hidup dan sejahtera. Ya, itu dia penjelasan dari bacaan Alkitab kita. Sekarang kita mau lihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Pertama dulu kepada kita, abang kakak dan guru. Ya, abang kakak guru semuanya. Pertama adalah Allah berdaulat mengubah yang jahat menjadi baik. Rencana Allah tidak pernah gagal, abang kakak guru. Sekalipun manusia merancang yang jahat kepada kita, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan memberikan penghiburan bagi kita untuk kita yang saat ini sedang mengalami ketidakadilan atau masalah-masalah dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita berdaulat mengubah yang jahat menjadi yang baik. Lalu yang kedua, kita bisa belajar tentang pengampunan sejati. Yusuf memberi contoh pengampunan yang luar biasa bagi kita. Ia tidak mendendam, tetapi malah memelihara saudara-saudaranya. Ini menubuatkan sikap Kristus yang mengampuni kita dan mengasihi kita meskipun kita adalah pendosa. Ya, jadi apa yang dilakukan Yusuf, ya kita bisa juga lihat itulah juga yang diajarkan Yesus dalam kehidupan kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, pesan firman Tuhan yang bisa kita dapat adalah penyerahan hak membalas kepada Allah. Yusuf menolak mengambil tempat Allah, ya, mengajarkan kepada kita, ayo jangan pernah membalas, terlebih membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajarkan untuk mempercayakan penghakiman akhir itu hanya ada di Tuhan. Itu menjadi hak Tuhan, bukan hak kita sama sekali. Nah, ini tiga hal yang bisa kita pelajari, abang kakak guru, tentang pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan ini nanti. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan pengajaran. Kita lihat dulu di kelas balita dan anak kecil. Tema mengampuni, metode cerita, alat peraga, gambar tokoh Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu aktivitas nanti bisa kakak abang guru aturkan di kelas balita itu menempelkan huruf mengampuni. Ya, lalu anak kecil melengkapi ayat hafalan. Kegiatan pengajaran apa yang bisa kita lakukan, abang kakak guru? Yang pertama adalah seperti biasa, ajak anak-anak membaca Alkitab. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, setelah kita baca bersama, tanyakan kepada anak-anak ya, apa isi cerita Alkitab yang kita baca tadi? Ya, otomatis jawabannya adalah kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, setelah itu, kakak guru, abang guru, sebagai petugas firman, boleh menceritakan kembali dengan memakai alat peraga, ya, alat peraga, gambar Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi, silahkan persiapkan dari sekarang gambar-gambar untuk bisa
mempresentasikan cerita dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 untuk adik-adik kita di kelas balita dan anak kecil. Nah, kita sampaikan kepada adik-adik kita bahwa setelah Yakub meninggal, Bapak Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf ketakutan, ya. Mereka takut Yusuf akan balas dendam kepada mereka dan menghukum mereka. Atau dengan kata lain, kakak abang guru jelaskan kembali isi cerita kita, lalu ingatkan kembali kenapa mereka takut, karena mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Ya, jadi ceritakan lagi 13 tahun yang lalu, kisah Yusuf pertama sekali dijahati oleh saudara-saudaranya. Nah, kita lihat ya bagaimana kalaupun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepada dia, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak dendam, dan dia tidak mau membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya dulu. Justru kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan apa tadi kata Yusuf? Ya, jadi pancing anak-anak untuk mengungkapkan atau menyampaikan apa kata-kata yang disampaikan Yusuf dalam mengampuni saudara-saudaranya. Apa tadi katanya? Jangan takut, ya, jangan takut. Itu yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya sambil menenangkan saudara-saudaranya. Ya, guru bisa mendemonstrasikan sambil memeluk misalnya atau menepuk-nepuk punggung salah satu anak KKR. Ya, seperti ini kira-kira yang dilakukan Yusuf pada saat itu. Dia bilang kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sambil tepuk-tepuk gitu ya temannya ataupun anak KKR yang kita panggil. Nah, kita lihat ya bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan kita jelaskan kepada adik-adik kita tentang arti mengampuni. Dan itu yang menjadi tema kita dalam melakukan kebaktian minggu saat ini. Mengampuni ada yang tahu artinya? Mungkin boleh nanti ditanya kepada adik-adik kita. Ya, artinya adalah memaafkan, tidak marah lagi, dan tidak mengingat-ingat kesalahan atau kejahatan orang yang pernah dilakukannya kepada kita. Nah, setelah itu, tanya kepada adik-adik kita berdasarkan pengalamannya, adakah mereka punya pengalaman ketika ada orang yang melakukan yang jahat atau mengganggu dia atau nakal kepada dia? Nah, nanti pasti jawabannya ada, kan begitu ya. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada adik-adik apa yang kita harus lakukan kepada teman-teman kita yang pernah berbuat jahat atau melukai kita. Jawabannya adalah sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu mengampuni, kan gitu ya. Lalu setelah itu ajak adik-adik bagaimana mendemonstrasikan cara kita mengampuni ya orang yang sudah pernah buat jahat dan nakal kepada kita. Contohnya nanti ajak ya dua anak-anak ke depan, lalu misalnya kalau teman ini sedang nakal, apa yang harus kita lakukan? Lalu kita bilang, udah tidak apa-apa, jangan nakal lagi ya, sambil tepuk-tepuk punggung temannya. Nanti boleh kita ajak anak-anak mempraktekkannya, abang kakak guru sekalian, yaitu untuk bahan ataupun kegiatan pengajaran untuk kelas balita dan anak kecil. Sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran anak tanggung dan remaja. Tema anak tanggung mengampuni, remaja saling mengampuni. Tanggung metodenya boleh cerita atau drama, sedangkan remaja sharing pengalaman. Alat peraga di anak tanggung, perlengkapan cerita atau drama, lalu aktivitasnya di anak tanggung menerjemahkan sandi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di kegiatan pengajaran untuk anak tanggung terlebih dahulu, abang kakak guru? Pertama, sama ya, ajak anak-anak membaca Alkitab. Lalu setelah itu bagi anak dalam peran, ya, bermain drama. Jadi ada yang menjadi Yusuf, ada yang menjadi saudara-saudaranya, kan begitu ya. Lalu lihat apa percakapan yang ada di dalam Alkitab, nanti ajak anak-anak kita untuk mempraktekkannya. Nah, setelah selesai bermain drama, ajak anak-anak berdiskusi. Kita tanya pelajaran apa yang mereka dapat dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, setelah nanti sudah ada tanya jawab, guru memberikan penjelasan ataupun menyimpulkan tentang isi firman Tuhan. Jelaskan kepada anak-anak bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya sekalipun pernah saudara-saudara tersebut berbuat jahat kepadanya. Maka kita harus meneladani Yusuf. Ya, paling tidak di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf bisa melihat segala sesuatu dengan positif. Dia percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuat dia dan saudara-saudaranya tetap bisa hidup sejahtera. Lalu pelajaran apa lagi yang bisa kita teladani dari Yusuf? Yang kedua, Yusuf mau mengampuni, ya.
Hal itu membuat dia ikhlas terhadap semua yang pernah terjadi dan tidak lagi punya rasa marah atau dendam. Sehingga Yusuf bisa melakukan kebaikan dengan tetap membantu saudara-saudaranya. Jadi otomatis dua hal ini paling tidak kita ikutkan ya. Kita melihat sesuatu dengan kacamata positif dan kita mau mengampuni. Itu untuk anak remaja, nanti ditambahkan juga dengan untuk anak tanggung, sekarang untuk anak remaja nanti boleh ditambah-tambahkan ya kakak abang guru. Tadi dijelaskan bahwa metode pengajaran remaja adalah sharing. Maka kami mengharapkan sepanjang nanti kegiatan pengajaran kami sampaikan, lakukan dengan interaktif, dua arah, sharing, berdiskusi dengan anak-anak kita. Ya, jadi baca dulu Alkitab, ya, baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, ajak anak untuk mewakili saja menjelaskan tentang apa kisah teks yang mereka baca secara singkat, kan gitu ya. Lalu setelah itu buka bahan diskusi, percakapan, sharing. Pertama, kakak abang guru yang bertugas tanya anak, ya, sikap apa yang dimiliki Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepadanya. Jawabannya pasti mengampuni, ya, dan sebagainya nanti silahkan lakukan dengan interaktif ya. Lalu setelah itu apalagi yang bisa kami tanyakan, abang kakak guru, tanyakan bagaimana menurut remaja dengan sikap Yusuf ini. Ya pasti baik dan perlu dicontoh. Lalu yang ketiga, mengapa Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya? Jawabannya pasti karena dia seorang yang takut akan Tuhan ya. Dia percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu juga bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah setelah itu nanti sambil tetap berdiskusi, kaitkan dengan bacaan remaja Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Jadi kita baca bagaimana bisa kita lihat tadi Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup damai dengan semua orang di sekitar kita. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi perbantahan, tidak ada marah-marah, tidak ada dendam, tidak ada dengki dan sebagainya. Tapi diharapkan setiap kita anak-anak Tuhan saling mengasihi, hidup dalam perdamaian. Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Nah setelah itu ya terakhir nanti bisa kami tanya apa pengalaman-pengalaman dari anak-anak tentang mengampuni orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Adakah pengalamannya? Silahkan nanti berbagi pengalaman kan gitu ya. Nah setelah semua itu abang kakak guru berikan penjelasan atau simpulkan ya, beri kesimpulan yang menjadi pesan dari teks ataupun firman Tuhan kita tentang kisah Yusuf ini. Maka kita harus jelaskan ya bagaimana Yusuf itu mengampuni karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia pribadi yang takut akan Tuhan sehingga dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya atas seizin Tuhan. Dan dia percaya sekalipun dia mengalami penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terbukti dengan kesuksesan yang dia terima di tanah Mesir ya. Karena itu tidak ada dendam di hatinya bagi saudara-saudaranya. Jadi inilah nanti intinya pesannya yang perlu kami teruskan, yang perlu kami sampaikan dan tanamkan di adik-adik kita ya, abang kakak guru semuanya. Dan karena itu kita ajak adik-adik kita meneladani Yusuf, mau mengampuni orang bersalah kepada kita, dan ini juga setiap dalam doa Bapa kami diingatkan kepada kita, mengampuni orang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan di sesi terakhir, sambil sikap berdoa, dalam artian nanti ajak adik-adik untuk bersaat teduh, ya bermeditasi, sambil nanti bernyanyi bersama-sama lagu mengampuni lebih sungguh, diulang-ulangi. Kami lihat nanti momennya, setelah itu nanti kami ajak adik-adik membayangkan wajah orang yang pernah menyakiti hatinya, yang pernah berbuat jahat kepadanya, dan ajak adik-adik dalam saat teduh, ya meditasi yang kami lakukan, untuk mulai hari ini mengampuni mereka yang pernah berbuat salah kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan setelah itu nanti semuanya tutup di dalam doa. Jadi demikian kakak abang guru, pelayan KKR semuanya yang bisa kami sampaikan untuk bahan persiapan kita untuk kebaktian Minggu KKR di tanggal 20 Juli. Selamat bersiap, Tuhan Yesus memberkati. Wujud.